Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di tengah pandemi virus corona. Maka pembelajaran saya ubah dalam bentuk video agar kalian tetap belajar meski harus di rumah. Tetap melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun kamu berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberi kesempatan untuk lahir dan dapat melihat keindahan berbagai ciptaannya. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami dulu materi tentang pembelahan sel. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Nah, dapatkah kamu menyebutkan satu alasan mengapa sel membelah? Pembelahan sel adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anakan atau lebih. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kamu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyaknya sel pada makhluk hidup, maka besar ukuran makhluk hidup itu. Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutupi seperti semula? Sebenarnya, pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan terakhir, sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel yang pertama akan kita bahas adalah pembelahan mitosis. Kali ini kita akan belajar tentang pembelahan mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang memungkinkan bagian tubuh untuk beregenerasi. Untuk lebih detailnya, mitosis adalah proses memisahnya inti kromosom menjadi dua inti nukleus yang identik. Mitosis terbagi menjadi 4 fase utama, yaitu prophase, metaphase, anaphase, dan telophase. Fase pelengkapnya adalah sitokinesis, yaitu proses yang terjadi setelah dua inti nukleus terbentuk. Sebelum sel membelah, sel akan mengalami periode tumbuh dan bersiap. Periode ini disebut interphase. Interphase adalah fase sel mempersiapkan diri sebelum membelah. Pada interphase ini materi genetik sel mulai memperbanyak diri. Prophase. Pada fase prophase, benang kromatin akan memadat dan memendek hingga membentuk kromosom. Setiap kromosom terdiri dari dua kromatid yang berikatan pada sentromer. Pada fase ini, nukleus akan melebur dan membran inti akan ikut juga menghilang. Sentrosom memiliki dua sentriol. Setiap sentriol akan bergerak ke arah kutub dengan membentuk benang spindle. Benang ini akan menarik setengah dari masing-masing kromosom. Metaphase. Selama proses metaphase, makrotubulus dari benang spindle akan mengikat kromosom sehingga kromosom berada di bagian tengah.
Pasangan kromatid pada sentromer ditandai dengan adanya struktur protein disebut kinetokor yang terletak pada bagian permukaan kromatid. Kinetokor berfungsi mengikat kromosom dan berikatan dengan benang spindle. Selama fase ini, pasangan kromatid akan dipisahkan oleh kinetokor. Dan setiap bagian kromosom yang tertarik akan bergerak ke kutub yang berlawanan pada saat mikrotubulus memendek. Benang-benang spindle juga akan bergerak ke arah kutub yang saling berlawanan sehingga kromosom berpisah. Ketika kromosom sudah berpisah menuju kutub, maka anaphase sudah berakhir. Telophase. Dalam fase ini, kromosom tiba di bagian kutub dan benang kromatid mulai melebur serta nukleus dan nukleus mulai terlihat. Hal ini memicu membran nukleus untuk terbentuk kembali. Sitokinesis. Sitokinesis adalah proses pemisahan sitoplasma. Pada hewan, alur pembelahan terlihat muncul pada membran plasma, yang selanjutnya akan semakin dalam dan terbentuk dua sel yang identik. Pada sel tumbuhan, dinding sel baru mulai terbentuk pada bagian tengah sel dengan formasi piringan sel. Piringan sel akan memanjang ke arah luar hingga dinding sel secara keseluruhan terbentuk dan dihasilkan dua sel identik. Pernahkah kalian memikirkan mengapa seorang anak tidak sama persis dengan kedua orang tuanya atau dengan saudaranya? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah karena adanya proses pembelahan meiosis. Berikut ini adalah perbandingan antara pembelahan meiosis dan mitosis. Pada mitosis, pembelahan dari satu sel induk menjadi dua sel anak, di mana jumlah kromosom sel induk sama dengan jumlah kromosom sel anak. Jika sel induk memiliki jumlah kromosom yang diploid, maka sel anak juga memiliki jumlah kromosom yang diploid. Pembelahan ini terjadi pada sel tubuh. Sementara pada pembelahan meiosis adalah pembelahan sel dari satu sel induk menjadi 4 sel anak, di mana jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induk. Jika sel induk memiliki jumlah kromosom yang diploid atau 2N, maka setengah dari 2N adalah N, atau bisa disebut dengan haploid. Pembelahan meiosis mengalami dua tahap pembelahan, yaitu tahap meiosis 1 dan tahap meiosis 2. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dari pembelahan meiosis.